Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita materi tentang pengantar ilmu sastra. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara banyak hal, juga sudah mendiskusikan tentang perkembangan sastra Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pendekatan dalam memahami karya sastra atau mengkaji sebuah karya sastra, baik itu karya sastra dalam genre puisi, karya sastra dalam genre prosa fiksi, maupun karya sastra dalam genre drama. Nah, tentu saja kita akan mempelajarinya secara umum. Baik, untuk mempermudah penjelasan kita, pembahasan kita, saya siapkan dulu PowerPoint untuk materi ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memperjelas dalam kita membahas materi tentang bagaimana kita mendekati atau memahami sebuah karya sastra sebagai produk dari budaya, gitu ya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita, pendekatan pengkajian sastra, atau bisa juga dikatakan pendekatan dalam mengapresiasi karya sastra atau memahami sebuah karya sastra. Hakikat pendekatan, apa yang maksud dengan pendekatan itu dulu kita harus memahami, yaitu kenapa harus ada pendekatan. Nah, pendekatan itu secara umum adalah cara untuk mendekati objek. Jadi apa yang mau kita dekati, apa objeknya? Ya, pada kesempatan ini tentu saja yang kita bahas adalah tentang sastra. Jadi bagaimana kita mendekati, memahami, mengkaji sebuah karya sastra. Pemahaman mengenai pendekatanlah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nanti kan ketika kita berbicara metode, ketika kita berbicara teknik, teori itu adalah bagian dari penjabaran tentang pendekatan yang kita gunakan. Kita mendekati dengan cara apa, lalu kita nanti dengan metode apa setelah punya pendekatan, gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau kita berbicara tentang pendekatan, metode, strategi, teknik. Nah, itu kalau sudah berbicara strategi, metode, teknik itu adalah kelanjutan dari pendekatannya terlebih dahulu. Jadi pendekatan itu adalah paradigma secara umum, begitu ya. Sama kalau Anda mendekati calon target Anda, nah bagaimana Anda mendekatinya dulu. Baru nanti menggunakan tekniknya seperti apa. Setelah kita tahu objek yang mau kita dekati. Nah, yang sekarang kita akan pelajari adalah mengapa pendekatan pengkajian sastra selalu berkembang. Jadi senantiasa berkembang, tadinya hanya berapa, kemudian semakin banyak. Kenapa demikian? Karena ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Nah, kenapa karya sastra itu berkembang secara dinamis? Karena karya sastra sebagai produk dari sebuah budaya, hasil dari sebuah kebudayaan, output dari kebudayaan tentu saja itu mengikuti perkembangan masyarakat pemakainya. Kalau dulu kita lihat, ketika awal mata kuliah ini kita berbicara tentang sastra lama, kemudian ada sastra dari sastra Melayu berkembang menjadi sastra baru, kemudian menjadi modern dan seterusnya, dan perkembangannya luar biasa. Kalau misalnya dari bidang puisi, genre puisi, tadinya puisi itu bentuknya seperti apa, ada pantun, ada seloka dan seterusnya, kemudian berkembang menjadi puisi baru dengan tanpa adanya rima akhir dan seterusnya. Nah, itu karena mengikuti perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri atau masyarakat di tempat perkembangnya karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam memahami gejala sastra memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan baru. Nah, mungkin ketika karya sastra itu berkembang tadi mengikuti kebudayaan masyarakat yang berkembang pula, itu memunculkan hal-hal yang baru. Sehingga kalau sebelumnya itu sudah bisa dengan beberapa pendekatan saja, tapi kemudian perlu pendekatan yang baru untuk bisa mengupas sebuah karya sastra dengan perkembangan yang barunya itu sendiri. Jadi menuntut perkembangan. Nah, ketika perkembangan pendekatan ini berlangsung, pada saat ini sudah berkembang, tentu saja pada kurun waktu yang akan datang sudah perlu berkembang lagi. Nah, tugas siapa itu? Itu adalah tugas para kritikus sastra, tugas para akademi bidang bahasa dan sastra kalau bahasanya. Kalau sastra tentu saja bidang sastra. Nah, kita sebagai mahasiswa atau akademisi yang menerjuni bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah bagian yang harus mengikuti, bahkan ikut mengembangkan tentang bagaimana kita mendekati sebuah karya sastra.
supaya semua karya yang dihasilkan pada zaman manapun bisa dihargai, bisa diapresiasi dengan baik, begitu ya. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis pendekatan dalam pengajian karya sastra. Itu sekarang semakin banyak, nah tetapi kita hari ini tidak akan membahas semuanya karena ya kita sesuaikan dengan waktunya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan pada materi selanjutnya. Di sini saya sebutkan ada 10 pendekatan, ya ada 10. Dan hari ini mungkin kita hanya akan membahas sampai pada pendekatan pragmatik saja ya. Yang pertama pendekatan mimetik atau mimesis, bisa juga disebut dengan mimesis, kemudian pendekatan ekspresif, ada pendekatan pragmatik, ada pendekatan objektif, pendekatan biografis, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, antropologis, historis, dan mitopipik. Nah, kenapa kemudian berkembang menjadi ada objektifnya, ada biografisnya, ada sosiologisnya? Itu karena kita sudah kaitkan, kita kembangkan cara mendekati sebuah karya sastra itu dengan berbagai disiplin ilmu di luar karya sastra. Misalnya tentang sosiologis, pendekatan sosiologis. Berarti nanti akan memunculkan yang namanya sosiologi sastra. Psikologis akan berkaitan dengan psikologi sastra. Antropologis akan berkaitan dengan antropologi sastra, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita membahas tentang karya sastra itu sangat luas bahasanya, akan berkaitan dengan bidang ilmu antropologi, dengan sosiologi, dan lain-lain. Ya, sehingga memang kita perlu menyiapkan wawasan dengan mengembangkan literasi kita, minat kita untuk membaca harus benar-benar ditingkatkan supaya bisa menguasai berbagai karya sastra. Ya, kita bahas satu persatu tentang pendekatan ini. Dasar pengembangan. Oh ya, kita harus tahu dulu paradigma bagaimana dasar pengembangan pendekatan pengajian karya sastra berdasarkan teori Abrams. Abrams ini adalah seorang pakar atau juga kritikus sastra atau akademisi bidang sastra yang bukunya banyak digunakan di berbagai negara. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ini posisi karya sastra yang di tengah-tengah. Nah, di dalam ketika sudah terwujud sebuah karya sastra itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari pengarangnya, yang kedua adalah sudut pandang pembacanya. Kalau pengarang tentu saja itu adalah secara ekspresif, kalau pembacanya itu secara pragmatik. Nah, itu kemudian akan dikaitkan dengan kenyataan atau mimetik. Karya sastranya itu sendiri dilihat dari segi pengarangnya, kemudian dari segi pembacanya. Nah, itu akan dihubungkan, akan berhubungan dengan kenyataan atau mimetik. Nah, kenapa dikatakan pengarang sebagai ekspresif? Karena sebuah karya sastra ini merupakan ekspresi dari sebuah imajinasi atau sebuah pengalaman yang dimiliki oleh pengarang tentu saja. Tapi di sisi lain, pembaca, nah kita yang membaca karya sastra tentu saja itu secara pragmatik apa yang dituliskan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra tidak semuanya bisa kita pahami. Yang kita pahami adalah bahasa yang sudah digambarkan dalam bahasa pengarang dalam sebuah karya sastra. Makanya itu akan kita bandingkan nanti secara mimetiknya. Kenyataannya seperti apa? Begitu ya. Kita kan tidak tahu persis yang menjadi imajinasi di dalam pikiran dari pengarang itu seperti apa, kita tidak tahu persis. Yang kita tahu adalah yang sudah diekspresikan dalam sebuah karya sastra. Kita sebagai pembaca kan gitu. Nah, nanti kita tentu saja kalau si pengarang itu kemudian berimajinasi, tapi kemudian imajinasi itu hasil dari sebuah pengalaman hidup dia ketika menyikapi, ketika mengamati sebuah kenyataan yang ada di lapangan, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sama juga dengan kita sebagai pembaca. Nah, kita membaca sambil membayangkan kenyataan yang di lapangan, tapi juga berdasarkan pengalaman yang ada pada diri kita. Imajinasi kita terhadap bacaan itu adalah bagian dari pengalaman, kemampuan literasi kita menyikapi sebuah pengalaman hidup kita, baik itu dari membaca ataupun dari mengamati, gitu ya, atau bahkan bisa dari mengalami. Nah, itu adalah konsepnya. Kenapa kemudian ada berbagai pendekatan dalam memahami? Karena tadi intinya adalah kita sebagai membaca tidak tahu persis apa yang ada dalam pikiran penulis, tapi hanya tahu apa yang diekspresikan penulis melalui sebuah karya sastra. Yang kemudian karya sastra itu oleh kita sebagai pembaca akan kita bandingkan atau akan kita kaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman kita. Seperti itu ya. Kemudian kita berbicara tentang pendekatan mimetik itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pendekatan mimetik? Pendekatan mimetik itu adalah dasar pertimbangannya, pendekatan mimetik adalah
dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan kenyataan. Itu menurut teori Abrams, ya. Jadi kalau Abrams mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu adalah peniruan, begitu ya, peniruan dari apa yang dilihat, apa yang dialami oleh si pengarang. Kemudian pendekatan yang berupaya memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani, mimesis, yang berarti tiruan tadi, ya. Jadi intinya adalah tentang karya sastra itu adalah peniruan. Walaupun nanti ada pendekatan yang lain yang mengatakan bahwa karya sastra itu tidak semata-mata tiruan. Nah, ini kalau berdasarkan pendekatan mimetik atau mimesis, karya sastra ini adalah sebuah tiruan dari apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini kalau kita lihat dari baganya, gitu ya. Walaupun itu sebuah peniruan, tetapi itu berasal dari realitas sosial, agama, budaya politik, atau segala sesuatu yang terjadi di alam nyata, itu kemudian oleh pengarang dari realitas sosial itu diwujudkan dalam sebuah karya sastra. Dan ini bisa kita pahami. Kalau Anda mungkin yang pernah menulis sebuah karya, walaupun itu sedikit dalam bentuk cerpen atau apapun, mungkin itu tugas Anda ketika di SMA, itu tentu saja ketika Anda mengarang sesuatu tentang cerita, apakah itu tentang percintaan atau bertema sosial, keagamaan, dan lain-lain, itu tentu saja adalah berdasarkan apa yang sudah Anda amati, atau mungkin apa yang sudah Anda alami tadi. Makanya itu bisa berkaitan dengan kehidupan sosial, bisa berkaitan dengan agama, budaya, politik, dan lain-lain. Kemudian itu Anda wujudkan dalam sebuah karya sastra. Itu kalau kita lihat dari pendekatan mimetik, ya. Kemudian pendekatan mimesis menempatkan karya sastra sebagai apa? Nah, dalam pendekatan mimetik ini atau mimesis ini, karya sastra itu dipandang sebagai produk peniruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis. Apa yang dikatakan sebagai dinamis di sini? Dinamis ini maksudnya senantiasa berkembang. Jadi produk peniruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis. Berarti walaupun itu sebuah peniruan, tapi dinamis, ada perkembangan, ada perubahan. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan apa? Ya, nanti ada kaitannya dengan imaji atau daya bayang atau kemampuan berimajinasi dari si pengarang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah karya sastra ini sebagai representasi kenyataan semesta secara fiksional. Apa yang dimaksud dengan representasi kenyataan semesta? Apa yang terjadi di dalam alam nyata, kehidupan sehari-hari, tapi difiksikan, difiksionalkan. Makanya ada, kalau dalam karya sastra itu, yang kalau kita melihat sebuah karya sastra dalam bentuk film itu, yang jahat menjadi sejahat-jahatnya, yang baik sebaik-baiknya, yang sabar sesabar-sabarnya. Kalau Anda nonton sinetron, ya pasti kalau lihat orang yang sabar itu kadang-kadang menjadi jengkel, gitu-gitu ya, mungkin akan begitu. Yaitu bagian dari tadi representasi kenyataan atau semesta yang difiksikan, yang difiksionalkan gitu. Kemudian produk dinamis yang kenyataan di dalamnya tidak dapat dihadirkan dalam cakupan yang ideal. Nah, kenapa dikatakan tidak bisa dihadirkan dalam cakupan yang ideal? Karena tadi tidak semua yang kita tonton, yang kita baca, kita cermati dari sebuah karya itu adalah suatu hal yang ideal. Tapi bisa jadi keluar dari ideal itu adalah yang seharusnya. Makanya ada sebuah dinamika antara harapan dan kenyataan itu tidak terjadi di dalam sebuah karya sastra ini, gitu ya. Kemudian produk imajinasi yang utama dengan kesadaran tinggi atas kenyataan. Jadi kadang-kadang juga yang lebih dominan itu adalah, walaupun itu produk imajinasi, tapi sesuatu hal yang ada di dalam alam nyata. Makanya untuk menghindari sebuah tuntutan atau dari serangan dari berbagai pihak, biasanya dalam karya fiksi itu, di akhir kalau kita nonton film atau sinetron itu, dinyatakan bahwa semua yang ada dalam karya ini adalah karya fiktif belaka. Nah, jika ada kesamaan nama, tempat, kejadian, itu hanya faktor kebetulan saja, begitu ya. Nah, kan itu ya, itu sebuah upaya untuk mengatakan bahwa ini adalah karya fiksi, walaupun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa karya fiksi itu hasil dari pengalaman atau pengamatan dalam kehidupan nyata. Jadi, tapi kita sudah mengatakan kalau ada kesamaan tempat, kejadian, nama, itu hanya kebetulan saja. Tapi kadang-kadang kebetulannya lebih besar sehingga seolah-olah menjadi nyata, gitu ya. Yang selanjutnya,
langkah-langkah kerja dalam analisis melalui pendekatan ini, pendekatan yang mimetik ini ya. Jadi kalau kita menganalisis dengan pendekatan ini, ada karya sastra, kita ditugasi oleh dosen, misalnya bagaimana Anda melakukan pendekatan analisis dengan pendekatan apa tadi? Mimesis. Yang pertama, mengungkap dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. Apa maksudnya kenyataan yang ditemukan secara tekstual? Berarti apa yang tersurat dalam karya sastra yang kita pahami itu. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan dan mendeskripsikan data mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual, berarti kita tidak berbicara tentang hal di luar karya sastra itu sendiri. Ya, kita kalau di dalam cerita itu seperti itu, misalnya ada sebuah peristiwa, ya peristiwanya kita lepaskan dari kehidupan nyata. Kalaupun itu tidak masuk akal, ya kita hanya berpaku kepada apa yang ada dalam teks yang diceritakan oleh pengarang itu sendiri. Begitu ya. Yang kedua, menghimpun data pokok atau spesifik. Maaf ya, yang pertama tadi. Kalau kita misalnya, kita kembali lagi supaya lebih jelas. Kalau maksudnya tekstual itu, kalau itu sebuah karya sastra bentuk tulis. Kalau film ya itu mungkin apa yang visualnya. Nah, kalau tekstual, kalau kita mungkin ketika sebagai pembaca mengatakan, oh itu nggak masuk ke akal, harusnya kalau digitukan itu nggak gitu, misalnya begitu ya. Orang misalnya dipukul, ditembak berkali-kali, tapi kenapa tidak meninggal, nggak masuk akal. Nah, kita harus keluar dari konsep pemikiran yang seperti itu. Yang kita terima adalah apa yang ada dalam teks bahwa si tokoh itu ditembak berkali-kali tapi tidak meninggal, misalnya begitu ya. Itu gambaran yang mudahnya begitu. Ya kita lepaskan kalau orang ditembak kepalanya itu mestinya meninggal. Lepaskan dari kenyataan itu bahwa yang ada adalah dalam teks itu sendiri, ya. Yang kedua, menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan, misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis. Nah, ini kalau kaitannya kita dengan sebuah penelitian, tentu saja ada sebuah rumusan masalah. Apa yang kita cari? Nah, contohnya ini adalah yang kita cari adalah unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis tadi. Jadi walaupun itu kenyataan, berbicaranya adalah kenyataan dalam sebuah karya sastra. Jadi di sini dikatakan menghimpun data pokok. Apa data pokok dari sebuah cerita itu? Gitu ya. Yang ketiga, membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta dan realita. Membicarakan hubungan yang spesifik kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta atau realita. Nah, yang terakhir adalah menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan yang dipresentasikan dalam karya sastra. Nah, ini adalah bagian dari langkah-langkah dalam kita melakukan pendekatan mimesis, begitu ya. Selanjutnya, nah ini bagiannya. Ini kelemahan yang sering dilakukan pembandingan secara langsung antara realitas faktual nyata sehingga hakikat karya sastra yang fiktif imajiner sering dilupakan. Nah ini ya, kalau kita memahami karya sastra kemudian membandingkan secara langsung, wah ini nggak mungkin. Nah, gitu ya. Kita harus ingat bahwa yang kita telah itu, yang kita apresiasi itu adalah sebuah karya sastra hasil imajinasi. Yang namanya imajinasi, daya bayang itu kalau misalnya kita keluar dari kenyataan, ya itu hal yang wajar karena namanya imajinasi. Kita berimajinasi, kalau kita bisa terbang misalnya, nggak masuk akal kan? Kita terbang tanpa alat bantu apapun. Kalau dengan pesawat terbang, ya itu dan lagi ceritanya ya. Pendekatan mimesis. Nah, ini pada tahap selanjutnya, ini kemudian berkembang menjadi, maaf ya, pendekatan sosiologi sastra. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan mimesis, karena kita kaitkan dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari, nah itu namanya kita akan nanti berkembang menjadi pendekatan sosiologi sastra. Karena apa? Kenapa sosiologi sastra? Karena berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakatnya, kehidupan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, pendekatan ekspresif yang kedua. Sesuai yang saya sampaikan tadi hanya 3 ya, pendekatan mimesis, ekspresif, dan pragmatis. Kalau pendekatan ekspresif, nah pendekatan yang memfokuskan perhatian dan kajiannya pada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra. Jadi kita lebih mendekatkan pada bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang pengarangnya, gitu ya. Menurut Abram, masih tadi menurut Abram, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan
ucapan dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Jadi apa yang dibayangkan, apa yang ada dalam imajinasi seorang pengarang, itu kemudian diluapkan, dicurahkan dalam bentuk tulisan karya sastra itu sendiri. Nah, makanya dari itu dikatakan sebagai curahan, sebagai ucapan atau proyeksi. Nah, proyeksi itu dari segi sudut pandang pengarang yang perasaannya itu diluapkan atau diekspresikan dalam bentuk tulisan karya sastra itu sendiri. Kemudian, nah kalau kita lihat itu Pak dari segi pengarang karya sastra seperti ini ya, ide, gagasan, emosi atau pengalaman lahir dan batinnya itu dituangkan dalam sebuah karya sastra. Makanya kita lihat pada segi ekspresif ini dari segi pengarangnya, kita lihat dari pengarangnya. Jadi kalau kita analisisnya nanti begini, si pengarang itu misalnya Pramudia Anandatur, kenapa dia menghasilkan karya sastra Bumi Manusia dan lain-lain? Oh, karena apa? Dia ternyata mengalami pengalaman begini. Nanti kita lihat dari segi biografi dari si pengarang itu sendiri. Nanti akan berhubungan. Karena apa? Ini bisa dipahami bahwa orang itu cenderung bisa mengumumkan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Nah, tentu saja dalam karya sastra juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan terhadap karya sastra itu sendiri dalam pendekatan apa tadi? Ekspresif, ya. Pandangan terhadap karya sastra, wujud ekspresi pengarang yang pertama, yang kedua produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi, pikiran dan perasaan-perasaannya. Kemudian produk pandangan dunia pengarang. Nah, jadi ini yang menjadi argumentasi kenapa ada pendekatan ekspresif. Yang pertama adalah wujud ekspresi pengarang. Ini menempatkan bahwa karya sastra ini adalah bagian dari ekspresi pengarangnya. Kalau dia itu setuju dengan suatu hal misalnya, nah dia akan cenderung nantinya itu ada unsur menggiring pembaca untuk mengikuti apa yang ada dalam pikirannya. Maka dari itu ya memang dari segi sudut pandang dari pengarangnya, sebuah karya sastra itu tentu saja nanti ada subjektivitas di dalamnya. Berdasarkan apa? Kemana arahnya tentang suatu hal misalnya. Kalau dia itu setuju pada paham-paham komunisme, ide-idenya itu dia pengarangnya itu komunis ya, dia akan membuat karya sastra yang menggiring pemahaman pembacanya kaitannya dengan komunis. Tapi beda dengan kalau kita melihat karya-karya dari Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, karena dia seorang yang religius, ya karya-karya sastranya itu menggambarkan tentang apa? Hal-hal yang sifatnya itu berhubungan dengan ketuhanan. Kalau Anda melihat karya-karya sastra, karya Habibur Rahman El-Siraji, karena dia itu seorang ahli agama, seorang ustaz, ya kita lihat dari segi karyanya pun dia menanamkan nilai-nilai pendidikan agama di dalamnya. Kan begitu ya. Nah, itu dari ekspresi pengarang. Yang kedua, produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaannya. Dia orang yang seperti apa? Apakah dia orang yang sentimental atau cara berpikirnya itu seperti apa? Ya itu akan diekspresikan sesuai dengan tadi apa yang ada dalam pikiran pengarang itu. Sifat-sifat seperti apanya muncul dalam sebuah karya sastra. Kemudian produk pandangan dunia pengarang. Jadi dia tadi saya kembalikan tadi ya. Dia itu adalah orang yang seperti apa, cara pandangnya terhadap sesuatu itu akan diekspresikan dalam sebuah karya sastra. Makanya nanti ada muncul kalau para politikus ya cenderung karya sastranya itu berhubungan dengan kehidupan politik. Walaupun dia tentang temanya itu tentang sosial, tentang percintaan, bahkan tentang percintaan pun akan ada unsur-unsur politikan itu kehidupan dia, begitu ya. Kemudian langkah kerja dalam pendekatan ini. Yang pertama, kita memberikan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. Jadi sejumlah pikiran, persepsi, cara pandang kita, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. Jadi walaupun itu tidak tersurat secara langsung, tapi kalau dari sebuah cerita dalam suatu bagian itu kita mendapatkan, makanya dikatakan memberikan sejumlah pikiran, ya kita tangkap itu. Persepsi-persepsi itu dari pengarangnya. Walaupun tidak tersurat secara langsung, tapi kalau itu diwujudkan dalam sebuah cerita, kita bisa menangkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memetakan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karya ke dalam beberapa kategori, faktual, teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi dari pengarangnya. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa
mendapatkan, nah, bahkan karakter watak atau pengalaman atau ideologi pengarang itu dari sebuah karya sastra, begitu ya. Itu luar biasanya dengan sebuah pendekatan untuk memahami sebuah karya sastra. Kemudian merujukan data yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 ke dalam fakta, ini ada kesalahannya, bukan fakta khusus menyangkut watak, pengalaman hidup dan ideologi pengarang secara faktual. Nah, atau luar teks. Data sekunder berupa data biografis. Gitu ya. Jadi kita akan nanti ada 2 tahap dalam pendekatan ini, yaitu setelah kita analisis, kita membaca, nah kemudian kita dari fakta-fakta yang menyangkut watak dari biografi pengarangnya itu, kemudian kita masuk, kita dapatkan ideologinya, kita dapatkan secara faktual. Tapi tetap dari sebuah, kita bandingkan dari sebuah biografinya, tapi dengan apa yang ada dalam teks itu sendiri, teks karya sastra itu sendiri, gitu ya. Kemudian membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan. Nah, pandangan dunia pengarang dalam konteks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografisnya. Jadi nanti kita bisa menelusuri misalnya siapa yang kita telusuri itu. Misalnya tadi katakanlah seorang Habibur Rahman Al-Siraji. Dia punya latar belakang kehidupan yang seperti apa? Apakah dia di pesantren kah? Apakah dia pernah kuliah di luar negeri? Kenapa menghasilkan karya seperti ayat-ayat cinta kehidupan di luar negeri di Timur Tengah seperti apa, kan begitu ya. Nah, itu berarti kita akan bisa membandingkannya dengan pendekatan yang kedua ini ya. Kemudian kelemahan dari pendekatan ini cenderung menyamakan secara langsung realitas sosial yang ada dalam karya sastra dengan realitas yang dialami sastrawan atau pengarang karya sastra tadi. Karena kita langsung menghubungkan, karena Habibur Rahman Al-Siraji itu pernah kuliah di Mesir, langsung ketika kita menyikapi cerita tentang ayat-ayat cinta, langsung kita ini dulu dia seperti ini dan seterusnya. Itu kita katakan sebagai kelemahannya, cenderung menyamakan secara langsung realitas sosial yang ada dalam karya sastra dengan realitas yang dialami sastrawan. Padahal mungkin tidak sepenuhnya seperti itu. Mungkin itu juga kadang-kadang kan si sastrawan itu juga pernah nonton film, pernah membaca karya orang lain sehingga memasukkan itu dalam karya sastra. Tidak sepenuhnya dari pengalaman dia, begitu ya, secara nyata di lapangan. Ya, yang selanjutnya adalah pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan pragmatik ini adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Nah, karya sastra, nah ini kalau kita lihat bagiannya seperti ini ya. Karya sastra ke pembaca, langkah. Jadi dari berangkat dari sebuah karya sastra, kemudian dilihat dari pembacanya. Makanya dikatakan sini pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi dilihatnya seperti itu. Ketika seorang pengarang mau menyampaikan pesan-pesan tertentu, dimasukkanlah ide-idenya itu, gagasannya itu dalam sebuah karya sastra. Langkah-langkah analisis pendekatan pragmatik yang pertama adalah menandai adanya kualitas yang khusus atas teks sastra yang mencirikan adanya perbedaan dengan teks lainnya. Nah, jadi menandai adanya kualitas yang khusus atas teks sastra yang menjadikan adanya perbedaan dengan teks lainnya. Apa yang dimaksudkan? Ada suatu hal yang ditemukan antara teks karya sastra dengan teks dalam genre yang lain tentu saja. Yang berbeda. Nah, ini adalah sebuah temuan dalam pendekatan pragmatik. Kemudian yang kedua, memberikan dan meneliti unsur-unsur dasar penyebab tanggapan terhadap karya sastra. Apa penyebabnya? Itu kita temukan, kita ungkap dalam pendekatan pragmatik. Kemudian kelemahannya cenderung menilai karya sastra dari keberhasilannya, menyampaikan tujuan tertentu kepada masyarakat. Jadi lebih pada tujuan karya sastra itu dibuat. Karena kalau kita melihat sebuah karya sastra, itu pada sejarah perkembangan sastra Indonesia itu yang kita bahas kemarin, dalam sejarah itu pernah muncul karya sastra yang dikatakan sebagai bacaan liar. Nah, pengarangnya dikatakan sebagai pengarang liar. Kenapa? Nah, karena dalam karya sastra itu ada sebuah propaganda supaya masyarakat itu mau merebut kemerdekaan. Nah, itu tentu saja adalah tujuan dari karya sastra itu adalah mengajak masyarakat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, sehingga itu dikatakan
tujuannya itu seperti itu. Makanya cenderung menilai karya sastra dari keberhasilannya menyampaikan tujuan tertentu pada masyarakat. Jadi ini bukan dari segi karya sastranya ya, tapi kita lihat kalau kita menganalisis dari pendekatan itu. Kalau kita tadi menganalisis atau mengkaji berdasarkan pendekatan pragmatik ini, kita lihat misalnya tadi bacaan liar. Oh, tentu saja tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Nah, sehingga itu bisa kita pahami, akhirnya karena itu juga tujuan itu ditangkap, diterima oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sebuah upaya untuk mengajak merebut kemerdekaan, maka itu langsung tertangkap tujuannya itu. Nah, sehingga itu kemudian dianggap sebagai bacaan liar dan dilarang beredar bacaannya itu. Kan begitu ya. Kalau kita menganalisis berdasarkan pendekatan pragmatik berarti langsung kita itu yang mencari adalah apa tujuan dari karya sastra itu. Nah, sehingga nanti ada karya sastra itu yang memiliki hegemoni terhadap kehidupan masyarakat, memiliki pengaruh. Nah, pengaruhnya itu langsung kita dapatkan. Dan ini bukan hanya pada bacaan liar, tentu saja karya-karya sekarang juga punya tujuan, tentu saja kan. Nah, yang kita lihat adalah tujuannya kalau dari pendekatan pragmatis. Kemudian yang kedua, perkembangan selanjutnya ini menjadi pendekatan resepsi sastra dalam pendekatan ini, ya. Kemudian pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif menurut Abraham adalah memusatkan perhatian semata-mata pada unsur antarhubungan dan totalitas karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai struktur yang otonom, yang bebas dari realita, dari pengarang dan pembaca. Pokoknya karya sastra ya karya sastra saja. Itu terlepas dari pengarangnya punya pengalaman hidup seperti apa, pembacaan seperti apa. Jadi kita berdiri sendiri, bahkan bebas dari realita sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat dari pendekatan objektif. Konsep dasar pendekatan ini adalah Hawkes, dan dalam Prodopo pendapatnya adalah karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri dari bermacam-macam unsur pembentuk. Nah, struktur apa itu? Nah, antara unsur pembentuknya ada jalinan erat atau koherensi atau hubungan, gitu ya. Kelemahan dari pendekatan ini adalah menolak unsur-unsur ekstrinsik dalam karya sastra. Jadi tidak ada unsur ekstrinsik, ada nilai moral seperti tidak apa. Pokoknya ini murni dari sebuah karya sastra. Makanya ini nanti berkembang menjadi pendekatan struktural, ya. Pendekatan objektif ini selanjutnya pendekatan struktural. Apa itu? Ya kita lihat hanya dari unsur intrinsiknya saja. Tentang apa? Ya tentang temanya apa, tokohnya apa, latarnya apa, dan seterusnya. Nah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ini hanya mengantarkan ya. Jadi nanti tentang pendekatan struktural seperti apa, memetik seperti apa, pendekatan objektif seperti apa, pendekatan pragmatik seperti apa, itu nanti akan Anda pelajari secara lebih lanjut detailnya itu pada mata kuliah kajian puisi, kajian prosa fiksi, apresiasi prosa fiksi, apresiasi puisi drama, dan seterusnya. Jadi pada mata kuliah pengantar sastra ini memperkenalkan Anda tentang berbagai pendekatan dalam mengkaji, menganalisis sebuah karya sastra. Sampai di sini materi kita hari ini. Silakan Anda pahami, silakan Anda baca, dan Anda juga saya silakan untuk mencari dari berbagai sumber, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Anda pahami, sekali lagi Anda bisa membacanya, bisa menyimak berulang-ulang, dan nanti juga PowerPoint-nya akan saya bagikan, silahkan Anda pelajari secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat dalam rangka memberikan wawasan tentang kesastraan Anda, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.